الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليه يا زين العمامة الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليه يا زين يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة الصلاة عليه يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة يا آل بيت الزهراء منكم أورد لي نظرة من أماكم بالمرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا أما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا يا من دعوت الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minta maju bang kalau bisa. Maju. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati pengurus Masjid Asy-Syifa, juga para asatidz, para hujjat, sesepuh masyarakat setempat, semoga umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan keridhaan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, khusus nikmatul iman wal Islam. Juga kita iringkan ucapan syukur kita ini dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyempurnakan nikmatnya atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala la imana liman la mahabbata lah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu shadaqa rasulul karim. Pada kesempatan malam ini akan Al-Faqir ulun bukakan satu kitab, yang mana kitab ini sama dengan nama masjid. Masjid ini apa namanya? Nama masjidnya Asy-Syifa. Jadi dibukakan kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa bi ta'rif Huquqil Mustafa, nama kitabnya, yang dikarang oleh Al-Imamul Qadhi Iyad. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mengenai apa kitab ini? Mengenai kemuliaan dan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai apa? Mengenai kemuliaan dan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala la imana liman la mahabbatalah, bahwa tidak ada iman bagi orang yang tidak punya cinta di dalam hatinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama yang dicintainya. Dalam salah satu riwayat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau kucintai melebihi segala sesuatu. Engkau ya Rasulullah lebih kucintai lebih daripada segala sesuatu kecuali cintaku pada diriku. Engkau ya Rasulullah, ujar Sayyidina Umar bin Khattab, lebih kucintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Lalu apa yang terjadi? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, tidak sempurna iman seseorang itu
sampai aku lebih dicintainya daripada dirinya, daripada keluarganya, daripada anaknya, daripada istrinya. Aku lebih dicintainya lebih daripada segala sesuatu. Mendengar ini kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Allah mengatakan kembali. Tadi pertama Sayyidina Umar berkata, engkau ya Rasulullah lebih kucintai melebihi daripada segala sesuatu kecuali tidak lebih cinta daripada diriku tidak lebih daripada cintaku terhadap diriku. Mendengar sabda Rasulullah SAW ini lalu berubah Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Engkau ya Rasulullah lebih kucintai daripada segala sesuatu, lebih daripada cintaku pada anakku, pada istriku, bahkan lebih kucintai daripada diriku sendiri. Maka sabda Nabi SAW, Al-ana ya Umar, sekarang ya Umar, telah sempurnalah iman engkau. Masalahnya ini, Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak mengetahui siapa sebetulnya Rasulullah, tidak mengetahui kemuliaan Rasulullah, tidak mengetahui keagungan Rasulullah, tidak mengetahui apa yang telah diberikan Allah kepada Rasulullah SAW sama sekali. Sedangkan kita ini mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, hidup sebagai umat Nabi Muhammad. Ditakutkan apakah kita ini mati sebagai umat Nabi Muhammad, apakah nanti kita dibangkitkan sebagai umat Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekiranya kita di dunia ini tidak mengenali, tidak mengetahui kemuliaan Rasulullah, kayak apakah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menghidupkan orang mati? Apakah Rasulullah pernahkah antum mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memundurkan matahari? Mungkin kita mengetahui mujizat-mujizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ironisnya kadang kita tidak mengetahui kemuliaan yang sebenarnya daripada kekasih Allah yang paling mulia di seluruh alam semesta ini, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitabnya, dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, kitab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti qaddasallahu sirrahu, yang bernama Kitab Khashaisul Kubra, di juzuk 1 diriwayatkan bahwa Nabiullah Musa alaihissalam memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad, jadikanlah aku sebagai umatnya Muhammad, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi, bapak-bapak? Nabi Musa menangis. Bersyukur kita kada perlu minta kepada Allah, tapi kita keluar dari perut mama kita duduk, kita beribadat pun akhirnya sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Karena Nabi Musa alaihissalam sendiri pernah berdoa minta dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Taqiyuddin As-Subki bahwa Rasulullah SAW itu adalah Nabiul Anbiya. Kata Imam Taqiyuddin As-Subki bahwa Rasulullah SAW itu adalah nabinya para nabi. Kenapa dikatakan nabinya para nabi? Karena nabi itu waktu masih di dalam alamul arwah, maka ianya mesti mengucapkan bermusyahadah terhadap kenabiannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
baru bisa dijadikan diangkat oleh Allah menjadi nabi. Kalau kada ada para nabi ini bersaksi atas kenabiannya Nabi Muhammad, maka para nabi dan rasul itu tidak akan diangkat menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Ta'ala bil-Quran Karim, yakni fi surah Thaha, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fahla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah mengisahkan, maka tak kalah ketika Nabi Musa alaihi salam berada di Gunung Tursina hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni ana rabbuka." Ayat Al-Qur'an ini. Inni ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Tuhan engkau. Fahla'na 'alaika, wahai Musa, fahla'na 'alaika, lepaskan dua sandal kamu, lepaskan dua sandal kamu, innaka bilwadil muqaddas itu. Karena sekarang engkau sedang berada di lembah suci tua. Ayat Al-Quran surah Thaha ayat 12 kalau tidak salah. Wahai Musa, lepaskan dua sandal engkau karena engkau sekarang berada di lembah suci tua. Apa kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, masyiral hadirin? Itu dengan riwayat yang sahih bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Sidratil Muntaha, sedang di langit yang ke-6 mau ke Sidratil Muntaha, berkata Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, hanya sampai sini aja, aku kawa menemani pian, aku kada kawa ikut lagi." Mengambak Rasulullah SAW lalu berkata kepada Sayyidina Jibril, "Ya Jibril, kami setelah hada tarikal khalilah khalilah." Oh, kayak ini cara pian meninggalkan kawan pian kayak ini? Maka berkatalah Sayyidina Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, bila mana aku terus mengikuti pian, maka niscaya aku akan terbakar. Maka niscaya aku yang akan terbakar." Lalu Rasulullah SAW naik ke Sidratil Muntaha. Pada waktu ketika itu Sidin kada melepaskan sandal. Dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW teringat dengan ayat ini, di mana ketika itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan sandalnya, maka Rasulullah SAW pun hendak melepaskan sandal Sidin, tapi ada terdengar suara dari aras. Allah Subhanahu wa taala berkata langsung kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kada usah dilepaskan sandal." Kalau tadi Nabi Musa ada di bumi disuruh melepaskan sandal, ini Rasulullah SAW di langit yang tertinggi di Sidratil Muntaha. Berarti posisi kaki Rasulullah SAW berada di atas kepala semua makhluk dengan memakai sandal. Dalam hal ini jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin, bapak-bapak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat kita mengenali siapa Rasulullah. Dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia, punya mata, punya hidung. Betul. Tapi Muhammadun basyarul la kal basyar,
bal huwa kal yaqut bainal hajar. Nabi Muhammad SAW itu manusia, betul manusia, tapi kira kada seperti manusia kebanyakan. Tapi laksana batu yakut di antara batu yang lain. Kita tahu batu kerikil itu batu. Kita pun tahu intan berlian itu pun batu. Tapi nilainya jauh berbeda. Walaupun jenisnya sama-sama batu. Segunung batu kerikil tidak akan sebanding dengan sebutir berlian. Biar mau keliling dunia di sebelah mana, dari ujung India sampai ke ujung Afrika, di ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia yang lain, di seluruh dunia sama seperti itu. Kayak apa kalau Rasulullah SAW mulai dari rambut sampai ke ujung kaki, semuanya mengandung mempunyai kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita punya rambut? Rasulullah punya rambut? Punya. Rasulullah punya rambut? Iya. Lagi apa kita punya mata sama? Rasulullah punya mata sama. Kita berkeringat, apakah Rasulullah berkeringat? Sama. Kayak apa keringat kita? Bau iwak. Keringatnya Rasulullah wangi. Dikatakan oleh ibundanya Sayyidina Malik, Sayyidina Malik, sahabatnya Rasulullah, Malik bin Anas, ketika Rasulullah SAW sedang berkunjung ke rumah Sayyidina Malik bin Anas, lalu ibundanya Sayyidina Malik bin Anas ini memberikan satu wadah, diserahkan kepada Sayyidina Malik. Kemudian Sayyidina Malik menyerahkan kepada Rasulullah. Untuk apa wadah ini, wahai Malik? Untuk menadai keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa keringatku, wahai Malik? Ditakuni oleh Sayyidina Malik kepada ibunda beliau, wahai bunda, untuk apa keringatnya Rasulullah? Untuk dijadikan apa? Mau dibuat apa? Untuk kami jadikan minyak wangi yang paling wangi di dunia. Itu jawaban ibundanya Sayyidina Malik bin Anas radhiyallahu anhu arda. Apakah itu cuma semuanya kemuliaan Rasulullah? Enggak, masih banyak lagi. Masih banyak lagi, seperti ditahridkan oleh Al-Imam Tahawi daripada satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Asma binti Umesh dari dua jalur riwayat, bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW ketika turun wahyu sedang berada di rumah, di kamarnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah turun wahyu. Dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW sedang dipangku oleh Sayyidina Ali. Selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Ali. Apa yang kata Rasulullah SAW? As-sholaita ya Ali? Apakah engkau sudah sholat wahai Ali? Jadi ulun ulangi, ketika di satu kesempatan turun wahyu, Rasulullah SAW sedang bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah dipangku oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lama turun wahyu. Kemudian setelah selesai wahyu ini turun, Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, as-sholaita ya Ali? Apakah engkau sudah sholat wahai Ali? Qala, menjawab Sayyidina Ali, la, aku tidak sempat sholat ya Rasulullah. Pada waktu itu akhir-akhir daripada waktu sholat asar. Jadi tergelincir matahari, masuk waktu maghrib. Mohon dicatat, ini hadis riwayat Imam At-Tahawi. Bukan ujarnya, bukan. Hadis riwayat Tahawi, riwayat daripada Sayyidatina Asma binti Umesh. Sesudah Sayyidina Ali karramallahu menjawab tidak, belum, maka ketika itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma innahu fi ta'atika wa ta'ati rasulik fardud ilaihi syams.
Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya ini Ali di dalam ketaatan Engkau dan taat kepada Nabi Engkau. Ini Ali karena menunggui turunnya wahyu dalam ketaatan kepada Engkau dan ketaatan kepada Rasul Engkau. Maka berdoalah Rasulullah SAW, minta kepada Allah, fardud ilaihi syams, mundurkan lagi ya Allah matahari ini. Maka kata Sayyidatina Asma meriwayatkan, fara'aituha gharabatum ma ra'aituha tala'at. Kata Sayyidatina Asma, fara'aituha gharabatum ma ra'aituha tala'at. Maka aku melihat matahari yang tadinya sudah terbenam, sudah tergelincir, sudah bersembunyi, sudah masuk maghrib, sudah hampir gelap. Maka ra'aituha tala'at, aku melihatnya mundur kembali. Apakah cuma ini kemuliaannya Rasulullah? Enggak, masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Tadi kita baca qasidah burda. Jadi kadang-kadang semakin berakhir zaman ini semakin larut, bermacam-macam musibah, bermacam-macam keadaan. Tapi kadang-kadang sayangnya manusia bukan bertambah berpikir untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk berasa cinta, keingin dicintai oleh Rasulullah. Tidak. Kadang-kadang kita pun dalam beribadat sekalipun, sholat tahajud, kita bermunajat kepada Allah, bukan minta daripada hal-hal ukhrawi, bukan minta hal-hal yang bersifat ubudiyah, bukan minta hal-hal yang bersifat uluhiyah. Bahkan dalam ibadat pun kita kadang-kadang meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak. Ya Allah, berikanlah aku kedudukan yang baik. Ya Allah, berikanlah aku derajat yang baik. Bahkan dalam ibadat pun kita melupakan Allah. Bahkan dalam ibadat pun kita melupakan akhirat. Kita melupakan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita melupakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana telah datang ajal, maka kada bakal maju, kada bakal mundur, walaupun hanya satu saat. Yang duduk di Masjid Asyifa ini termasuk habibnya, semuanya pasti mati. Sesuai dengan ketentuan Allah. Siapa yang berdahulu, siapa yang di tengah, semuanya kita ini pasti mati. Masuk kita ke alamul barzakh, kemudian kita nanti dibangkitkan oleh Allah, sebagaimana dikatakan oleh Allah, yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari di mana tidak memberikan manfaat harta dan anak-anak. Anak-anak tidak teringat kepada kuitannya, kuitan kada teringat ke abahnya, kakak kada ingat kepada adik, adik kakak kada ingat kepada kakak. Di mana dikatakan, diriwayatkan, kata Rasulullah SAW, pada hari itu manusia telanjang semuanya. Mendengar ini Siti Aisyah terheran-heran, apa mereka kada malu? Kada ada malu ya Rasulullah. Bukan kada ada malu, tapi saking dahsyatnya hari tersebut, mereka melupakan malu, sampai lupa dengan malunya sendiri. Pada hari itu, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, umat dari sejak zaman Nabi terdahulu berkumpul bersama-sama menemui nabinya. Pertama-tama menemui Nabi Adam alaihissalam, meminta kepada Nabi Adam alaihissalam, berdoa kepada Allah agar hisab dicepatkan,
agar hisab dicepatkan, karena dahsyatnya keadaan pada hari itu seluruh manusia, muslim muslimat, orang Islam orang kafir, tidak ada sanggup yang menanggung. Maka mereka menemui para nabi, nemui Nabi Adam. Ujar Nabi Adam, aku kadang-kala membantu, aku teringat kesalahanku sendiri, karena pada hari ini, ujar para nabi, Allah murka dengan murka yang tidak pernah Allah murka seperti ini. Jadi apa kata Nabi Adam, kayak apa ini? Tidak bisa. Nafsi-nafsi. Ketemu Nabi Nuh, nafsi-nafsi. Ketemu Nabi Musa, nafsi-nafsi. Ujar kita ini tadi mau menemui wali, ini nabi. Nabi mengucap nafsi-nafsi. Sampai akhirnya kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa alaihissalam menyebutkan bahwa yang bisa memberikan syafaat pada hari ini adalah Muhammad, Nabi akhir zaman. Maka kata Rasulullah SAW, apa? Rasulullah SAW mengiau seluruh manusia, kata beliau, Analaha, analaha, analaha. Cuma akulah yang bisa memberikan syafaat pada hari ini. Maka ketika itu Rasulullah SAW sujud, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta. Wahai Muhammad, angkatlah kepala engkau, mintalah apa yang kau ingin minta, maka niscaya akan aku beri. Maka Rasulullah SAW minta agar hisab dicepatkan. Maka pada saat itu juga hisab makhluk ini dicepatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita membacai Burda berapa jam lagi Isya? Hah? Ja'at nidawatil ajal sajidatan tamshi ilaihi ala sakim bila qadami. Ja'at nidawatil asjaru sajidatan, datang pepohonan ketika dipanggil Rasulullah SAW sajidatan dalam keadaan sujud, tamshi ala sakin bila qadami, datang berjalan menemui Rasulullah ketika dipanggil oleh Rasulullah dalam keadaan sujud, tidak mempunyai kaki, sanggup berjalan memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Kayak apa kisahnya? Insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan ulun bukakan mengenai pepohonan-pepohonan yang mendatangi Rasulullah, binatang-binatang yang tahu dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Masyaallah hadirin, demikian yang bisa ulun sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi ulun yang menyampaikan dan bagi pian yang mendengarkan. Semoga dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hati kita, sehingga dengan cinta itu kita hidup, dengan cinta itu kita wafat, amin, dan dengan cinta itu kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, amin. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa tabarakana min ba'di tabarakan ma'suma wa la tajal minna matrudan wa la mahruma, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.